Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Farel Alif Mafazi, saya dari program studi ilmu komputer, angkatan 2024, kelas B. Jadi, pada hari ini, saya akan memaparkan materi, yaitu pengurutan data. Nah, pasti teman-teman di sini semuanya tahu nih apa itu pengurutan data atau mungkin ada yang penasaran nih apa sih sebenarnya pengurutan data itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi pengurutan data, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, baik teman-teman, mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke materinya. Apa sih pengurutan data? Oke, kita next dulu ya. Kita next. Nah, apa itu pengurutan data? Oke, sebelum itu pernah nggak sih teman-teman semua di sini lagi nyari nih file-file penting yang ada di laptop kalian, tapi karena nggak diberi nama yang jelas atau nggak disusun dengan rapih, itu akhirnya kita tuh menghabiskan banyak waktu gitu, atau menghabiskan lebih banyak waktu yang lama lah untuk nyari dan nemuin file yang kita cari-cari. Itu kan pasti bete banget kan, kesel banget kan. Atau mungkin kita bayangin deh, coba kalian bayangin deh, jika kita itu datang ke sebuah perpustakaan yang besar nih. Di perpustakaan besar mana aja deh. Pokoknya perpustakaan yang sangat besar dengan ribuan buku, tapi seluruh bukunya itu disusun secara acak gitu. Gak berdasarkan abjad, gak berdasarkan genre, bahkan gak berdasarkan nama pengarang nih. Jadi bener-bener acak-acakan banget di dalam perpustakaan itu. Dan kalian mau cari nih buku yang kalian cari, itu pasti sangat repot banget. Sangat repot banget. Jadi eh, bisa-bisa apa? Bisa-bisa ya kita bakal ngabisin waktu seharian full gitu untuk nyari satu buku yang pengen kita baca. Pasti itu sangat bete sekali guys. Jadi dari contoh sederhana ini kita tuh bisa ngelihat eh, betapa pentingnya pengurutan ya. Gak hanya di dalam kehidupan nyata aja, tapi di dalam dunia digital itu dalam sistem informasi dan dalam komputasi modern itu juga penting gitu. Nah, jadi kita masuk nih, apa itu pengurutan data? Yang tadi sudah mengambil dari contoh kehidupan sehari-hari ya dari dunia nyata ya. Sekarang kita pindah ke dunia digitalnya nih. Jadi, pengurutan data secara sederhana itu adalah proses menyusun sekumpulan data atau informasi dalam urutan tertentu. Nah, biasanya urutannya itu bisa menaik dan bisa menurun. Kalau menaik, biasa itu kita sebut dengan ascending. Dan yang menurun itu biasa disebut dengan descending. Ya. Jadi, eh, sebenarnya pengurutan data itu eh, lebih dari lebih dari sekedar angka aja, ya. Tapi eh, lebih dari sekedar urutan angka aja. Jadi pengurutan data itu adalah langkah pertama untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan kemudahan dalam mengelola informasi, ya kan? Nah, oke. Gitu. Jadi dari sini, kenapa sih eh, data itu perlu diurutkan? Ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu untuk mempermudah pencarian data. Ya, misalkan kalian nyimpen file tadi ya, file di laptop. Nah, itu kan pasti berurut ya, harus berurut. Itu lebih mudah. Itu mudah.
dan mempercepat, dan kita nggak ngabisin banyak waktu. Ya, mempercepat proses analisis data, meningkatkan keterbacaan dan keteraturan, dan digunakan dalam algoritma lanjutan. Ya, jadi eh gini, jadi jadi pengurutan data itu adalah langkah pertama untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan kemudahan dalam pengelolaan informasi. Kenapa ini penting? Oke, coba kita bayangin lagi nih, sebuah toko online. Kita bisa eh, kita bisa atau kita ingin melihat produk termurah dulu nih atau barang terbaru deh. Nah, jika produk itu nggak diurutin, ya, pengalaman penggunanya itu akan menjadi sangat jelek ya, sangat buruk. Atau dalam kasus yang lebih teknis lagi deh, misalnya dalam database. Nah, pengurutannya itu kan eh, memungkinkan si query ini query pencarian ini dilakukan dengan jauh lebih cepat dan efisien pastinya, ya kan? Nah, karena itu kenapa data itu perlu diurutkan ya? Karena itu salah satu yang mempermudah pencarian data, ya, mempercepat proses analisis data, ya, meningkatkan keterbacaan dan keteraturan, dan digunakan dalam algoritma lanjutan. Oke, next. Nah, di sini tadi kita sudah bahas nih sedikit ya jenis-jenis pengurutan. Di sini ada pengurutan secara menaik dan secara menurun. Intinya gitu aja sih. Kalau menaik itu ascending biasanya disebut, dan menurun itu biasanya descending. Oke, next. Nah, jadi apa sih sorting itu? Kenapa sorting itu penting? Nah, jadi kalau dalam konteks ilmu komputer, ya, jadi proses pengurutan ini tuh dikenal sebagai sorting. Ya. Sorting itu bukan hanya sekedar proses teknis saja, tapi juga jadi bagian penting dalam optimasi performa program komputer. Jadi, sorting itu adalah algoritma, ya, yaitu serangkaian langkah logis lah yang dijalanin untuk menyusun data dalam urutan tertentu. Nah, tujuan akhirnya yaitu tetap sama, yaitu keteraturan, ya kan, dan kecepatan. Pokoknya lebih efisien lah. Tapi prosesnya itu bisa sangat beragam banget nih, macam-macam. Nah, tergantung pada jenis algoritma yang kita gunain gitu. Oke, next. Nah, di sini ada hubungan antara data, pengurutan, dan sorting nih. Nah, kira-kira apa sih hubungannya nih? Oke, coba kita pakai analogi lagi deh. Kita bayangin lagi deh. Kita bayangkan eh, data itu em, sebagai apa ya? Kita coba bayangin data itu sebagai batu kerikil deh. Batu kerikil yang berserakan nih, di mana kayak di pantai, di kali, di ya pokoknya di lingkungan lah ya kan, batu kerikil berserakan nih. Nah, proses pengurutannya itu, misal, proses pengurutannya itu adalah saat kita mulai menyusun berdasarkan ukuran, warna, ya, atau beratnya. Nah, dan algoritma sorting ini itu adalah strategi atau metode yang kita gunain untuk menyusun si kerikil-kerikilnya itu berdasarkan ukuran, warna, dan beratnya. Nah, apakah kita mengambil satu persatu, lalu habis itu disisipin ke tempat yang pas, atau apakah kita menukar dua batu setiap kali itu?
menemukan yang ukuran yang salah gitu, atau bisa kita milih yang paling kecil, lalu kita letakin ke bagian depan, ya, atau ke tengah atau ke belakang. Nah, disinilah peran sorting itu menjadi penghubung antara data mentah dan data yang siap digunain gitu. Jadi ada data nih, data kerikil. Nah, kita sorting dulu nih. Pengurutan itu kan istilahnya sorting. Setelah itu da- uh, data yang sudah terurut atau yang sudah tersusun gitu. Next. Nah, di sini ada contoh pengurutan dalam kehidupan sehari-hari. Biar teman-teman gak bingung semua nih. Jadi, kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari lagi nih. Kita itu sebenarnya itu sudah sangat kerap banget dengan pengurutan ya. Kita itu ngelakuin itu hampir eh, tanpa kita sadari gitu. Misalnya, kita itu nyusun dokumen di folder itu berdasarkan tanggal terakhir diubah, ya kan, agar muncul paling atas gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi nih. Misal kita habis mengerjakan skripsi gitu ya, misalnya skripsi. Skripsi itu kan banyak revisinya kan. Nah, setelah itu kan pasti kalian setelah revisi, 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 pasti kan kalian save, revisi, save, revisi, save. Nah, sampai di save-nya itu kan pasti bisa berubah-berubah nih namanya. Ada skripsi eh, satu, skripsi final, skripsi final, 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 gitu kan. Nah, itu pasti bakal muncul paling atas. Jadi kalau kalian ingin mencari folder kalian yang barusan kalian kerjakan ya, atau ya, lebih mudahnya itu kan pasti kalian cari paling atas dulu dong, ya kan, berdasarkan tanggal dong, ya, tanggal terakhir diubah, ya. Atau misalkan kita ambil contoh lain, yaitu misal ngatur daftar kontak nih di ponsel, itu kan pasti berdasarkan abjad ya. Nggak mungkin dong kita uh, apa namanya mengatur daftar kontak itu acak-acakan. Kemudian ada Z, ada N, ada L, ada A, kan pasti dari A dulu dong kan sampai ke Z, ya kan. Atau biasa kita ambil contoh lagi, menyortir produk nih di e-commerce dari harga termurah hingga ke yang termahal. Jadi kita tuh pusing banget, pasti pusing banget kalau harganya itu ya acak-acakan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Lebih enak dilihat ya, lebih estetik itu pasti dari harga termurah dulu dong, atau termahal, atau enggak dari harga termahal ke termurah. Yang penting itu terurut, ya kan. Nah, dari contoh-contoh tersebut, ya, artinya kita semua itu sebenarnya sudah menggunakan yang namanya itu prinsip sorting ya dalam kehidupan. Bahkan ya jika kita tuh belum sadar gitu namanya, ya kan. Oke, ini kita lanjut aja nih ya. Next, kalian kan sudah paham nih pasti nih, karena saya sudah berikan contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, next. Nah, di sini apa itu algoritma sorting? Jadi apa itu algoritma sorting? Apa nih Kak algoritma sorting? Ya, jadi eh, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis lagi, yaitu algoritma sorting ya. Jadi eh, algoritma sorting ini adalah proses ya, atau bisa kita sebut hmm, algoritma sorting itu seperti proses eh, mengurutkan datanya. Mau seperti apa nih? Karena ada beragam nih, ada jenis-jenisnya nih, ya. Misal di dunia komputer itu kan ada banyak banget nih jenis algoritma sorting. Tapi pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tiga saja.
Oh iya, saya lupa next. Saya next dulu. Nah, di sini ada jenis-jenis sortingnya. Di sini saya akan bahas tiga saja jenis-jenis sorting atau algoritma sorting. Ini yang paling mudah menurut uh, kalian dan menurut saya kalian. Jadi ini menurut saya ini tiga yang paling mudah. Jadi yang pertama itu ada bubble short, yang kedua itu ada selection short, dan yang terakhir itu ada insertion short. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke bubble short. Oke, apa sih bubble short itu? Jadi, bubble short itu adalah algoritma yang bisa dibilang paling sederhana ya. Karena ya caranya ini seperti membandingkan dua elemen yang bersebelahan gitu. Nah, jika urutannya itu salah, maka tukar gitu. Lanjut. Terus lanjut ke indeks berikutnya atau elemen berikutnya ya. Dan begitu terus tuh sampai nggak ada lagi yang perlu ditukar. Nah, nilai terbesarnya itu secara bertahap akan mengambang ke atas seperti gelembung. Nah, karena itulah dinamakan bubble short. Oke, kita next. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah data nih. Saya punya 8 data nih. Ya, misal datanya itu ada 25, 57, 48, 39, 18, 95, 80, dan 35. Di sini ada 8 data nih, ya kan? Di sini ada 8 data. Nah, di sini akan kita urutkan secara menaik ya, atau biasanya disebut ascending. Ya, dari dari terkecil ke terbesar, menaik ascending menggunakan yang namanya teknik bubble short. Nah, di sini nah, kelihatan ya. Di sini ada 8 data ya. Nah, proses bubble shortnya itu eh, dia membandingkan elemen yang bersebelahan. Misal, kita ambil elemen 25 nih. 25 bakal dibandingin dengan elemen sebelahnya, yaitu 57. Apakah nilai 57 itu lebih besar dari 25? Tidak kan? Ya kan? Tidak kan? Maka eh, posisinya sudah benar. Karena 25 itu lebih kecil dari 57. Lalu, di sebelahnya 57 ada 48. 48 nilainya itu lebih kecil dari 57. Maka otomatis terjadi penukaran nih. Ya, jadi posisinya itu 48, 57. Ya kan? Setelah itu, kan 57 sudah bergeser nih. Nah, 57 di sebelahnya itu ada 39 nih. Sebelah kanannya ada 39. Di mana nilai 39 itu lebih kecil daripada 57. Maka ditukar lagi. Ya. Lalu, eh, kita bandingkan lagi nih. Di samping kanannya 57, ada elemen yang bernilai 18. 18 nilainya lebih kecil dari 57. Nah, dia bergeser lagi. Tukar lagi posisinya. Nah, dari data yang dari gambar yang sudah saya berikan, di sini di sebelah atau di samping kanan elemen yang bernilai 57 itu ada 95. Yang dimana nilai 95 ini adalah nilai yang lebih besar daripada 57. Yang artinya di sini 57-nya akan tetap, datanya akan tetap, elemennya tetap tidak bertukar. Jadi enggak diapa-apain. Selanjutnya kita ambil nih dari nilai yang tertingginya itu kan 95. Kita bandingkan dengan nilai di sampingnya, yaitu yang ini, ya 80.
80 lebih kecil dari 95, maka ditukar 80, 95. 95, kita lihat di sebelah kanannya, itu nilainya 35, maka jadi penukaran lagi nih. Jadi eh, 35-nya itu bertukar tempat dengan 95. Nah, ini baru tahap pertama aja guys. Ya, jadi masih ada tahap-tahap berikutnya. Ya, oke, ini kita next dulu. Set. Nah, ini tahap kedua. Ya, jadi setelah melalui tahap pertama, urutan datanya itu menjadi 25, 48, 39, 18, 57, 80, 35, dan 95. Seperti terlihat pada gambar. Ya. Nah, dari 25 di sini, kita ambil dari paling kiri lagi nih. Kita bandingin paling kiri lagi. Nah, kita lihat di samping kanannya itu ada 48. Yang dimana 48 ini sudah menjadi eh, nilai lebih nilai yang lebih besar dari 25. Maka posisinya akan tetap. Lalu ke sampingnya lagi ada 39. 39 itu lebih kecil daripada 48, maka ditukar ya, ditukar. Lalu di samping 48 ada 18 nih ya. 18 posisinya lebih kecil, nilainya lebih kecil daripada 48, maka terjadi penukaran lagi nih ya. Lalu eh, di sebelah kanan 48 itu ada 57 yang nilainya itu lebih besar 57 dibanding 48 ya kan. Maka posisinya akan tetap. Lalu di sebelah kanannya lagi dari 57 selalu terjadi penukaran ada 80 nih guys. Ada 80 nih teman-teman ya. Maka terjadi penuh enggak, tidak terjadi penukaran, maaf. Maka terjadi yang namanya posisi tidak berubah ya. Posisi yang tidak berubah karena nilai 80 lebih besar dari 47. Nah, di sebelah kanannya 80 ada 35 nih ya, ada 35. Maka dia bakal ditukar jadi penukaran sehingga nilai 80 ini menjadi posisi yang di samping kanannya 35. Oke, kita lanjut lagi ke next slide, ke tahap berikutnya. Next. Nah, selanjutnya itu setelah melalui tahap kedua, urutan datanya itu menjadi 25, 39, 18, 48, 57, 35, 80, dan 95. Ya. Eh, Jadi kita bandingin lagi dari elemen pertama ya, atau indeks 0 ya, yaitu 25 dengan 39. Di mana nilainya ini sudah sesuai lah dari kecil terbesar. Lalu dibandingkan dengan 18 ya, maka terjadi penukaran lagi 18 dan 39. Lalu dibandingkan dengan 48 terjadi penukaran lagi. Maaf, dibandingkan 39 dengan 48 itu tidak terjadi penukaran ya, atau tidak berubah karena posisinya 48 lebih besar daripada 39. Lalu dari 48 dibandingkan ke 57 nih, data di sebelahnya tidak terjadi penukaran lagi karena data di sebelahnya sudah lebih besar daripada elemen itu sendiri. Selanjutnya data di sebelahnya lagi dibandingkan dengan 57, yaitu lebih besar 57, maka terjadi penukaran nih antara 35 dan 57. Nah, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, setelah melalui tahap ketiga, urutan datanya itu menjadi 25, 18, 39, 48, 35, 57, 80, dan 95. Kita bandingin lagi nih dari data yang paling kiri lagi, yaitu 25. Nah, 25 dibandingkan dengan 39, 39 itu lebih besar, maka tidak terjadi penukaran. Terus dibandingkan dengan 18, data 39 ini lebih besar, maka terjadi penukaran.
dibandingkan lagi sebelah kanannya yaitu 48. Tidak terjadi penukaran karena 48 lebih besar. Lalu 48 dibandingkan lagi dengan 57 nih. Di mana nilai 57 ini lebih besar. Iya benar 57 ini lebih besar. Maaf. Saya kurang minum nih. Ya, jadi nggak fokus. Jadi eh, tidak terjadi penukaran ya. Selanjutnya dibandingkan lagi dengan elemen di samping kanannya itu 35 karena 57 ini lebih besar maka terjadi penukaran. Gitu terus guys. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Next. Nah, setelah melalui tahap keempat, urutan datanya itu menjadi 18, 25, 39, 35, 48, 57, 80, dan 95. Kita bandingin lagi nih, ya. Kita bandingin lagi data dari sebelah kirinya. Ya, 25, 39, tidak terjadi penukaran, terus dibandingkan dengan 18, terjadi penukaran, lalu dibandingkan dengan 48, tidak terjadi penukaran karena nilai sama. Ini juga karena nilainya sudah sesuai, tidak jadi penukaran, dan 57 dibandingkan dengan 35 terjadi penukaran, dan sehingga datanya itu, sebentar, ini kayak ada yang salah nih. Sehingga, oh ya maaf, di sini saya salah menaruh gambar ya. Jadi bisa kita tuliskan aja. Di sini kan datanya itu ada 18, 25, 35, 39, 48, 80, 80, 16, 25, 35, 39, 48, 57, 80, 95. Nah, datanya ini sudah terurut nih guys. Sebentar, ini kita cek dulu. Nah, oh berarti gambar yang ini, mohon maaf untuk gambarnya, karena tidak ke input ya, ke inputnya hanya yang ini aja. Jadi mungkin uh, kalian sudah paham ya dari proses algoritma bubble sorting ini, ya, yang dimana dia start dari elemen paling kiri membandingkan elemen di sebelah kanannya. Jika elemen itu lebih besar, yang di sebelahnya itu lebih besar, ya, maka itu sudah sesuai. Jadi pertama-tama ditentuin dulu nih, mau ascending atau descending, mau secara menaik atau secara menurun. Kalau secara menaik, maka dari terkecil ke terbesar. Ya dibandingin nih satu-satu datanya ya kan. Kalau menurun, ya itu kalian dari yang terbesar ke terkecil. Kalian bandingin tuh dari kiri kanan. Terus sampai ketemu hasil akhirnya guys. Nah, ini contohnya nih. Ini hasil akhirnya kan. 18, 25, 39, 35, 39, 48, 57, 80, dan 95. Nah, jadi ini adalah data yang sudah terurut. Oke, the next itu contoh dari proses sorting bubble sort ya guys ya. Yuk. Nah, di sini ada nih kelebihan dari bubble sort. Yang pertama itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini cocok banget untuk pemula ya, karena kalian tinggal membandingkan di elemen di sebelah kalian aja gitu, di sebelah kanan kalian aja. Kalian nggak perlu repot-repot lagi gitu. Tinggal kalian tentuin mau mengurutkan datanya itu secara menaik atau menurun gitu. Dan nggak butuh memori tambahan gitu. Lalu stabil, nggak mengubah urutan elemen yang nilainya tuh sama, betul ya. Dan cocok nih untuk data yang hampir terurut. Nah, bisa lebih cepat nih, karena ya mudah kan, tinggal banding-bandingin aja kan di sebelah-sebelahnya. Kalau datanya udah hampir terurut ya, berarti tahapnya itu lebih cepat lagi ya, tahapnya tinggal sedikit lagi tuh berarti. Oke, next. Nah, di sini ada kekurangan dari bubble sort nih. Yang pertama, itu sangat lambat untuk data yang besar. Nah, ini betul. Karena yang saya contohkan tadi, itu datanya hanya
48 saja. Kalau kita ambil contoh dari 20 data misalnya, 20 data deh. Nah itu udah tahap-tahapnya itu udah pasti banyak sekali gitu. Dan itu sangat menghabiskan waktu gitu ya kan. Nah yang kedua itu membutuhkan banyak pertukaran antar elemen, boros waktu ya kan. Sangat boros sekali karena ya itu kalian harus satu-satu. Kalau datanya itu acak, benar-benar acak banget. Data-datanya itu juga besar-besar ya. Makanya, dan itu sebanyak 20 data. Ya udah, kalian bakalan kerepotan sih. Nah, yang ketiga itu nggak cocok untuk penggunaan nyata dalam skala besar. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk bubble short. Nextnya kita akan belajar yaitu insertion short. Ya, oke. Ini kalian tadi sudah paham dengan uh, teknik bubble short ya, menurutkan data dan menggunakan proses bubble short. Selanjutnya kita akan belajar ya, menurutkan data menggunakan insertion short. Ya, jadi suatu metode pengurutan dengan penyisipan ya. Jadi metodenya itu melakukan pengurutan dengan menyisipkan data yang belum terurut ke dalam bagian data yang sudah terurut. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi misal mungkin kalian masih ada yang bingung ya. Jadi ini tuh sama aja seperti cara kita menyusun kartu di tangan. Jadi kita mulai dari dengan satu kartu nih. Lalu satu persatu kita sisipin kartu berikutnya ke posisi yang tepat. Nah, jadi setiap kali data baru datang nih, kita brandingkan dengan yang udah ada nih dan tempatkan sesuai dengan urutan. Ya, jadi intinya algoritma ini tuh bekerja sangat baik jika datanya itu hampir terurut ya sebenarnya dan jauh lebih efisien dari bubble sort tadi untuk kasus seperti itu. Ya. Oke, kita mungkin langsung aja masuk ke contohnya kali ya. Nah, di sini ada proses pengurutan dari insertion sortnya nih. Di sini kita mempunyai sebuah data, yaitu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data di sini ya. Di sini kita mempunyai 6 data ya. 25, 57, 48, 37, 32, 49. Seperti biasa, sini ada tumpukan data. Kita mulai kita menggunakan proses pengurutan yang ascending ya, atau dari kecil ke terbesar ya, tapi ke bawah nih, tumpukan kan ya, ini stack, sebenarnya ini stack. Jadi kita mulai dari indeks ke 0 ya, atau elemen pertama, yaitu 25 ya. Di sini kan sudah benar nih posisinya, karena kita dari kecil ya, dari kecil ke terbesar. Nah, 25 ini sudah paling kecil nih. Lalu, data yang belum terurut, yaitu ada 57, 48, 37, 32, dan 49 nih. Ada 4 data di sini yang belum terurut. Lalu, eh, dari data yang nah, lalu ini kan datanya belum terurut ya, berarti datanya ini udah masih acak nih. 57, 48, 37, 32, sama 49 nih. Nah, 57-nya ini kita masukin ke data yang sudah terurut ya. Sehingga data yang belum terurutnya itu sisa 48, 37, 32, dan 49. Lalu di sini kita dari data yang belum diurut ini kita ambil uh, elemen yang bernilai 48 nih ya. Nah, setelah itu kita mau masukin nih ke data yang sudah terurut atau kita sisipin lah istilahnya. Kita sisipkan di antara uh, indeks yang bernilai 25 dan 57. Sehingga posisinya itu adalah 25, 48, 57. Nah, data yang belum terurutnya itu kan ada 37, 32, dan 49 ya.
Selanjutnya 37 nih. Mau kita masukin nih ke data yang sudah terurut. Kita sisipin nih. Yaitu kita sisipin di sesudah 25 dan sebelum 48 ya. Sehingga dia terurut jadi 25, 37, 48 dan 57. Dan data yang belum terurut sisa dua nih, yaitu 32 dan 49. 32 kita masukin ke data yang sudah terurut nih. Kita sisipin. Kita sisipin yang pastinya di bawah yang nilainya di bawah 37 nih. Karena dia 32. Agar terurut ya jadi 25, 32, 37, 48 dan 57. Yang terakhir itu 49. Kita sisipin ke data yang sudah terurut ke posisi yang pasti sesuai dengan urutan gitu. Ya, sehingga hasil akhir dari datanya itu data yang sudah terurutnya itu 25, 32, 37, 48, 49 dan 57. Simpel aja guys. Insertion short itu lebih simpel. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada kelebihan insertion short ya. Yang pertama itu cukup efisien ya untuk data kecil ya atau data yang hampir terurut. Itu sangat-sangat efisien dibanding bubble short tadi. Kita itu kan hanya membandingkan data di sebelah kanannya kan. Nah, sedangkan insertion short ini kita sisipin nih. Jadi kita nemu data, kita sisipin langsung kan itu langsung terurut ya. Nggak perlu dibanding-bandingin lagi kayak bubble short tadi. Ya. Yang kedua itu stabil. Ya, jadi urutan elemennya itu nilainya sama itu tetap terjaga. Intinya stabil ya. Yang ketiga itu bekerja lebih cepat dibanding bubble dan selection dalam banyak kasus. Dan yang terakhir itu in place ya dan tidak membutuhkan ruang tambahan. Terus sekali. Oke, kita lanjut ke kekurangan dari insertion short. Yang pertama, kurang efisien. Lagi dan lagi kurang efisien untuk data besar. Karena data besar itu sangat repot banget. Sangat repot banget. Ya. Yang kedua, kinerjanya itu sangat buruk jika data terurutnya itu terbalik. Betul banget. Ini betul banget. Jadi, kalau urutannya terbalik, itu sangat repot ya untuk kita susunnya. Itu butuh banyak langkah untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga itu hanya cocok untuk penggunaan sederhana atau dataset kecil. Betul. Atau apalagi data yang sudah hampir terurut ya. Ini sangat-sangat efisien banget ya insertion short ini untuk data yang hampir terurut. Oke, next. Nah, ini adalah jenis ya, sorting terakhir kita, algoritma sorting terakhir kita, yaitu selection short. Kita belajar selection short. Oke, langsung aja. Jadi, apa itu selection short? Ya, dari sini sudah dijelaskan, selection short itu mencari nilai terkecil ya atau nilai terbesar dan menempatkannya di posisi awal. Jadi, setiap langkahnya itu memilih satu elemen dan menempatkannya di tempat yang benar ya. Jadi, intinya selection short ini punya pendekatan yang berbeda lah. Jadi, ini mencari nilai terkecil dari seluruh data lalu menukarnya dengan posisi pertama, kemudian uh, mencari nilai terkecil berikutnya, dan menempatkannya di posisi kedua, dan begitu terus seterusnya. Nah, tapi walaupun selection sort ini sederhana, algoritma ini juga sebenarnya kurang efisien ya dibanding insertion sort tadi, karena jumlah perbandingannya itu tetap ya, dia nggak peduli seberapa terurut data kita. Ya. Oke, kita mungkin langsung aja mulai ke contohnya. Oke, next. Nah, di sini ada selection short. Nah, di sini ada proses contoh pengurutannya. Oke, tes tes. Di sini suara saya masih terdengar ya. Oke, masih terdengar. Nah, di sini kita mempunyai sebuah data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada 6 guys. Nah, maaf.
Di sini kita punya, ini saya masih masih ke bawah dengan stack yang tadi nih. Di sini kita punya 6 data ya. 3, 2, 7, 1, 5, 4 ya. Di sini proses selection short itu pilih yang paling kecil. Nah, di sini kan udah jelas ini. Pilih yang paling kecil, terus ditaruh di posisi yang paling kiri. Ya, kita kita lihat nih dari array berikut, dari ya array di sini ada angka satu yang paling kecil. Maka kita akan taruh dia ke posisi pertama, sehingga yang tiganya itu bergeser ya, bukan bertukar. Nah, biasanya eh, seringkali eh, orang itu keliru antara selection short dan in place short ya. Simpelnya gini, kalau selection short eh, datanya itu dipindahkan ke posisi pertama dan data posisi pertama yang sebelumnya itu dia akan bergeser ke posisi kedua ya seperti ini. Nah, kalau in place short dia agak-agak mirip ya. Dia nyari elemen terkecil. Setelah itu eh, elemennya itu ditukar ke posisi pertama. Jadi tiganya ini dia bakal bertukar tempat dengan satunya. Nah, itu kalau in place short ya. Kalau selection short ya tadi dia bergeser ya. Nilainya bergeser. Nah, setelah kita dapetin nih 1, 3, 2, 7, 5. Nah, kita nemu lagi nih angka 2 paling kecil. Kita tukar, bukan tukar, maaf. Kita pindahin ke posisi kedua. Nah, otomatis si tiganya ini bergeser ke posisi ketiga. Nah, sini udah terurut nih. 1, 2, 3. Nah, tinggal 7, 5. Ini belum terurut nih. Ya, jadi kita ambil nih posisi. Kita ambil elemen terkecil nih, yaitu 5. Ya. Oh, maaf. Maaf. Di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini empatnya ketinggalan. Maaf. Di sini ada elemen yang bernilai 4 ya. Di sini kita pindahin ke posisi keempat ya. Tujuhnya bergeser dan kita ambil lagi nilai terkecilnya itu 5, kita tukar ke posisi kelima ya. Sehingga nilainya itu eh, yang sudah terurut 1, 2, 3, 5, 4, 5, 7. Seperti itu. Sebenarnya simpel aja sih untuk selection short ini ya. Sangat-sangat simpel. Oke. Em, jadi kita next dulu untuk kekurangan dan kelebihan dari selection shot. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu untuk kelebihannya sendiri itu mudah untuk diimplementasikan dan dipahamin, betul. Dan gak bergantung pada kondisi data awal. Nah, setelah itu memiliki jumlah perbandingan yang tetap, gitu. Meski datanya itu sudah terurut. Yang terakhir itu juga nggak membutuhkan memori tambahan, flash. Next, dan ini kekurangannya itu nggak stabil ya urutan data dengan nilainya itu dengan nilai yang sama itu bisa berubah, itu nggak stabil dan banyak melakukan pertukaran walau nggak sebanyak bubble sort ya cukup memakan banyak tahap ya, banyak langkah. Setelah itu juga eh, kompleksitas ya tetap O n kuadrat untuk semua kasus dan kurang efisien dibanding insertion sort untuk data kecil. Jadi itu untuk kekurangan dan kelebihan selection short ya. Oke, jadi itu aja untuk eh, materi pengurutan data ya. Jadi sini saya belum sampai ke coding-coding ya. Kita hanya belajar teori saja. Kita hanya belajar mengurutkan datanya dulu ya, seperti apa. Jadi kita mulai paling dasar banget ya. Jadi dari kesimpulan ya yang sudah saya ajarkan tadi, jadi dari semua eh,
penjelasan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kita itu bisa tarik satu benang merah ya, yaitu pengurutan data adalah jantung dari eh, pengolahan informasi yang efektif. Baik kita bekerja di bidang pendidikan, bisnis, ya, teknologi, atau bahkan hanya sekedar pengguna aplikasi aja, itu kita tetap bisa berinteraksi dengan proses sorting ya. Walaupun ya tadi ya kita tuh kadang nggak sadar gitu, atau mungkin kita belum tahu itu namanya. Jadi dengan memahami algoritma sorting tersebut, ya, kita gak hanya bisa menciptakan sistem yang lebih efisien gitu, tapi juga bisa menghargai keindahan, keteraturan, keestetikan ya dalam lautan data yang berantakan gitu ya, dengan lautan data yang kacau gitu. Gak enak kan dilihatnya dan kita juga pasti susah buat nyarinya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk materi yang saya berikan kepada teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami ya dan menambah wawasan kalian tentang pengurutan data ya, mulai dari contoh kehidupan sehari-hari dan dalam dunia digitalnya ya. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Semoga setelah ini kita bisa memandang data itu nggak lagi sekedar angka atau teks aja ya, tapi sebagai sesuatu yang bisa kita tata gitu, bisa kita susun dan kita manfaatkan untuk menciptakan informasi yang bermakna. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.